Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Alina Siwahyuni dengan NIM 20141110197 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester 5 IAIN Palangkaraya. Di sini saya membuat suatu video untuk memenuhi tugas UAS Hukum Perbankan. Adapun video yang saya buat ini adalah tentang artikel saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Bertransaksi Online. Tugas ini dari mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Jepri Tarantang, SSY, SH, MH, CME. Langsung saja pada bagian abstrak, yaitu tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum perbankan terhadap nasabah bank yang melakukan transaksi online. Hukum perbankan adalah semua aturan yang berkaitan dengan perbankan yang mempengaruhi sifat dan keberadaan lembaga keuangan dan semua aspek aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengaturnya. Dasar hukum pengaturan ini adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Proses transaksi online dicirikan seperti tidak adanya kontak tatap muka antara bisnis dan konsumen karena media yang digunakan adalah internet. Ketentuan ini sangat bermanfaat bagi konsumen karena memudahkan dalam menyelesaikan transaksi tanpa perlu bertatap muka yang membutuhkan perlindungan hukum. Selanjutnya, pendahuluan. Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia oleh badan hukum berdasarkan aturan atau peraturan sewenang-wenang yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari orang lain. Perlindungan hukum tersebut di Indonesia selalu mengambil Pancasila sebagai dasar ideal, meskipun konsep desainnya menggunakan pemikiran Barat dengan penekanan konseptual pada perlindungan hak asasi manusia. Kepuasan nasabah merupakan hal terpenting bagi perusahaan jasa perbankan yang tidak dapat diabaikan, lantaran kepuasan pelanggan adalah bagian krusial menurut gambaran publik perusahaan. Kualitas layanan pelanggan wajib ditingkatkan. Di era sekarang yang penuh dengan perangkat teknologi canggih, orang ingin melakukan sesuatu dengan praktis dan instan. Transaksi online yang terjadi pada nasabah dari dulu hingga kini adalah hal yang krusial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini semua sangat mudah untuk dilakukan melalui internet. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodenya adalah mencari informasi dari berbagai literatur review, termasuk jurnal akademik, artikel sebelumnya, dan buku-buku tentang masalah penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk menemukan atau menjelaskan gejala atau fenomena yang spesifik dan mendetail tanpa mengukurnya. Untuk pembahasan pertama yaitu perlindungan hukum, yang kedua perlindungan hukum pada perbankan, yang ketiga perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam bertransaksi online. Untuk materi yang pertama yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang membutuhkan undang-undang. Sudikno Mertokusumo menyatakan pengertian hukum yaitu sebagai kumpulan aturan atau peraturan hidup bersama, segala aturan tingkah laku yang cocok untuk hidup bersama, yang dapat ditegakkan dengan sanksi. Menurut Maria T.G. mengartikan konsep perlindungan hukum sebagai kegiatan negara atau secara eksklusif mengatur hukum negara, yang tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi hak asasi manusia dan perlindungan hukum itu diberikan kepada rakyat supaya bisa menikmati seluruh hak yang telah diberikan.
Muxin mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah cara melindungi individu dengan cara menyelaraskan nilai-nilai atau aturan-aturan yang dihasilkan dari sikap dan tindakan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang rasional. Materi yang kedua yaitu perlindungan hukum pada perbankan. Mengenai perlindungan hukum nasabah ini, Marulak Pardede berpendapat bahwa ada dua cara untuk melindungi nasabah dalam sistem perbankan Indonesia, yaitu yang pertama, asuransi simpanan implisit. Misalnya perlindungan melalui pengawasan dan desain bank yang efektif yang dapat mencegah bank dari kegagalan. Yang kedua, perlindungan ini diberikan dengan dibentuknya suatu lembaga yang menjamin simpanan persekutuan, sebagaimana dalam Perpres RI nomor 26 tahun 1998 yang meliputi penjaminan kewajiban bank umum. Bank memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu sebagai lembaga keuangan, lembaga perlindungan kepentingan, dan lembaga jasa atau agent of development. Agent of development artinya peran bank adalah memfasilitasi urusan produksi, distribusi, dan konsumsi. Agent of trust berarti kepercayaan adalah dasar dari semua transaksi perbankan, mulai dari penghimpunan dana hingga penyalurannya kepada masyarakat. Sebagai perusahaan jasa, bank berkewajiban menawarkan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Dalam dunia perbankan, terdapat dua jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama, upaya pencegahan ancaman keamanan dan ancaman terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang berbadan hukum untuk menghadapi situasi yang nantinya tidak harus dihadapi pelanggan, atau perlindungan hukum preventif. Yang kedua, upaya penyelesaian sengketa atau masalah lain yang timbul atau kompensasi supresif. Materi yang terakhir yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam bertransaksi online. Perangkat fintech atau financial technology kini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara online karena sederhana, cepat, dan nyaman digunakan. Perkembangan teknologi digital berbasis internet telah memudahkan pekerjaan manusia di bidang komunikasi dan juga dalam kehidupannya dalam bisnis, termasuk di bidang keuangan. Istilah yang digunakan untuk mengetahui dan melindungi secara hukum data pribadi nasabah saat melakukan layanan perbankan online. Perbankan telah membuat undang-undang untuk melindungi nasabahnya. Dapat dilihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Ayat 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa bank memberikan informasi wajib tentang bank untuk kepentingan nasabah. Risiko kerugian sehubungan dengan transaksi. Hal ini diatur mengingat bank yang memegang dana masyarakat dititipkan pada bank. Hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dalam menggunakan produk atau jasa, dan hak atas ganti rugi. Pasal 4A UU PK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk dan jasa bank. Bank sebagai penyedia jasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya, dan nasabah berhak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, terutama dalam hal ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan nasabah itu sendiri. Hukum yang melindungi konsumen dalam berbelanja online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang dibuat spesifik untuk mengatur aneka macam aktivitas manusia pada bidang teknologi, warta, dan komunikasi, termasuk beberapa tindak pidana yang tergolong kejahatan pada transaksi online. Kesimpulan, perlindungan hukum mengacu pada inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian tentang hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dan penting.
Untuk saran, setiap perlindungan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan sebaiknya kita lebih mempelajarinya agar di masa yang akan datang ataupun masa sekarang kita tidak terlalu awam, dan juga kita akan selalu berwas-was dalam bertransaksi, khususnya pada transaksi online, karena sudah banyaknya terjadi kasus-kasus kriminal secara online. Maka dari itu sebaiknya kita, apalagi kaum yang memahami akan teknologi, lebih mempelajari serta mengajarkan kepada orang yang masih kurang mengerti mengenai transaksi online. Sekian pemaparan dari artikel saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.